Sucheng, Unhas TV. Walah, menarik sekali ya Zul beritanya. Ternyata ketika kita mau potong ayam itu nggak cuman asal potong. Asal dipotong, nggak langsung dipotong ya, tapi ada langkah-langkahnya. Persyaratan ya, iya betul. Nah pemirsa, selanjutnya Universitas Hasanuddin nih pemirsa dan pemerintah Kabupaten Bone resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding terkait kerjasama strategis di berbagai bidang nih. Kedua pihak sepakat mendorong pembangunan daerah melalui pengembangan sumber daya manusia, industrialisasi, hingga sektor pertanian dan perikanan. Silahkan beritanya berikut ini. Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) antara Universitas Hasanuddin dan pemerintah Kabupaten Bone dilaksanakan di ruang Rektorat lantai 8 Unhas, Senin 20 Oktober 2025. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, dan Bupati Bone, Haji Andi Asman Sulaiman, SOS, MM, hadir dalam penandatanganan MOU tersebut. Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dalam sejumlah sektor strategis, seperti pengembangan SDM, pertanian, peternakan, perikanan, industrialisasi, hingga penanganan isu sosial hukum di daerah. Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa menyebut Unhas akan berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan sejumlah bidang, termasuk pengentasan stunting dan isu sosial lainnya. Pada pagi hari yang berbahagia ini di ruang Rektorat Unhas lantai 8, saya bersyukur, berbangga dan berterima kasih atas kunjungan Pak Bupati Bone yang keren, yang telah bersama kita hampir 1 jam lebih membahas tentang peluang kerjasama, dan akhirnya dengan kesepakatan yang begitu detail tadi kita sudah tuangkan di dalam MOU yang akan kita buat pokja untuk menjalankannya, dan insya Allah dengan kerjasama ini kami dari Unhas akan berkontribusi semaksimal mungkin, karena ini adalah peluang yang diberikan oleh Pak Bupati kepada Unhas untuk berkontribusi secara signifikan di berbagai aspek, mulai dari pengembangan SDM sampai pengembangan pertanian secara umum, peternakan, perikanan, dan juga mengatasi membantu mengatasi tentu masalah stunting, masalah kemiskinan ekstrim, dan juga pengembangan industrialisasi untuk peningkatan nilai tambah dan berbagai aspek lainnya, termasuk masalah sosial, masalah hukum. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman mengapresiasi komitmen Unhas dalam mendukung program pembangunan di daerahnya, mulai dari penguatan pertanian, peternakan, juga kelautan, hingga pengembangan industrialisasi di Bone. Alhamdulillah bersama dengan rombongan kami diterima dengan baik, dan alhamdulillah kita dapat membicarakan banyak terkait dengan program yang kita kerjasamakan. Dari dulu sampai hari ini kami akan melakukan kerjasama untuk bagaimana mengawal seluruh kegiatan program pembangunan di Bone, termasuk tadi sampaikan oleh Bapak Rektor terkait kegiatan program bidang pertanian, peternakan, dan kelautan, bahkan sampai penguatan sumber daya manusia dan terkait dengan industrialisasi. Tentu harapan kami ke depan untuk kerjasama ini kami akan terus berlanjut, dan kita alhamdulillah diberikan beberapa evaluasi ke depannya setiap saat ditentukan oleh Bapak Rektor dan bersama seluruh tim Pokja, beberapa bidang yang kami siap untuk kawal dan dampingi bersama. Mudah-mudahan nanti menjadi bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi di Bone. Andi Asman menambahkan pihaknya siap melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan tim Pokja Unhas untuk mendorong implementasi kerjasama di lapangan secara berkelanjutan. Ia berharap kerjasama tersebut dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, serta meningkatkan sinergi antara kampus dan pemerintah daerah dalam memajukan Kabupaten Bone. Adipati Najwa, Unhas TV.
Wah, Rizaf keren banget ya. Universitas Hasanuddin ternyata tidak hanya ngejalin kerjasama dengan sesama kampus ya, tapi dengan pemerintah daerah juga, pemirsa. Makanya ayo berkuliah di UNHAS ya. Iya, betul. Nah, selain daripada itu, ada juga nih mahasiswa UNHAS juga keren-keren. Salah satunya dari UKM Liga Film yang menggelar Hasanuddin Film Festival. Nah, ini tidak hanya menayangkan film pendek saja, tapi juga ada diskusi panel. Keren kan? Kita lihat berita berikut ini. Hasanuddin Film Festival atau HFF 2025 merupakan pengembangan dari program bioskop kampus yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Kegiatan tersebut hadir sebagai wadah untuk memperluas ruang apresiasi dan edukasi film, sekaligus menjadi ajang perayaan sinema sebagai karya seni dan media kritik sosial. Main event HFF 2025 berlangsung selama 2 hari, pada 18 hingga 19 Oktober 2025 di Auditorium Andi Amiruddin Fakultas Kedokteran UNHAS. Festival ini menayangkan film pendek dari berbagai daerah di Indonesia. Namun tak hanya pemutaran film, festival ini juga menghadirkan diskusi panel sebagai bagian dari acara untuk mendorong budaya diskusi di kalangan mahasiswa. Menurut Ketua Umum LFM UNHAS Muhammad Hussein Fadullah, Hasanuddin Film Festival merupakan wujud transformasi dan keseriusan dalam membangun ekosistem perfilman yang lebih hidup di timur Indonesia. Hasanuddin Film Festival bisa memberikan atau menyajikan ruang-ruang pemfilman ataupun pemutaran film-film yang dimana teman-teman dapat melihat bagaimana sih film pendek itu dibuat dan juga bagaimana film pendek terbentuk. Dalam festival tersebut, antusiasme penonton terlihat tinggi. Hal itu diakui Putra, mahasiswa Teknik Informatika UNHAS, yang mengaku terkesan dengan film pendek Subuh, yang menurutnya menggugah tanpa satupun dialog. Tanggapan saya soal hari ini punya main event itu nyampe kalau kata Joki nyampe karena apa terutama film favoritku screening hari itu ada di Subuh itu sumpah tidak ada dialog sama sekali, tapi kita mengerti sebagai penonton bagaimana situasinya ini sang bapak dan sang anak gitu. Senada dengan itu, Faiz, mahasiswa sastra Jepang UNHAS, yang menyebut film Gadis dan Penatu sebagai film favoritnya dalam Hasanuddin Film Festival. Puncak sih, apalagi film favorit saya itu Gadis dan Penatu. Saya tunggu original soundtracknya di Spotify, terlalu bagus itu. Iya, itu ya. Ketua Umum Liga Film Mahasiswa UNHAS, Ucan, menyebut jika LFM UNHAS terus menjalin ruang kreatif untuk menumbuhkan sinema yang hidup dan reflektif. Ia pun berharap Hasanuddin Film Festival menjadi ajang internasional dan menghadirkan film-film yang lebih menakjubkan lagi. Rizka Fraja, UNHAS TV. Wah, Zul, tepuk tangan dulu, seru juga ya festival filmnya pemirsa. Betul, keren banget pemirsa. Kamu hadir nggak di acara itu? Aduh, aku jelas hadir dong. Ih, 2 keren hari banget. Ya. Aku waktu itu nggak kesempatan, soalnya ada panggilan ke Jakarta. Oh my God, Jakarta ya. Iya. Nah, pemirsa itu tadi informasi terkini dari redaksi UNHAS TV. Tentunya kita akan masih menghadirkan informasi-informasi lainnya usai jeda berikut. Ya, untuk itu pemirsa tetap di hati aku, karena hati aku ada di ruang tengah.
hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis. Biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Takut gagal atau minder itu seperti membatasi potensi diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan tuh cuma step buat upgrade diri, bukan game over. Jangan bandingin dirimu dengan yang lain. Kamu punya cerita yang berbeda. Kamu nggak harus sempurna, buat jadi luar biasa. Versi kamu yang sekarang udah cukup keren kok. Setiap langkah kecilmu sangat berarti. Gagal bukanlah akhir, itu cuma belok dikit sebelum sampai tujuan. Ingat, kau punya tempat di dunia ini dan itu penting. Hai Sobat Akademika, kembali lagi di Ruang Tengah. Iya, tentunya siapalah yang mau informasi terbaru, informasi tambahan, coba jawab, aku kakak, aku kakak. Aku kakak, aku kakak. Tapi kasihan loh, itu yang beredar di media sosial. Kak, kamu itu nggak dihujat sih, tapi kayak dipraktek-praktekkan, kasihan. Iya. Contohnya aku juga, maaf ya, ini cuman Intermezzo ya. Iya, Oke. betul. Oke, pemirsa, ini kita ada berita itu majalah Forbes itu merilis daftar orang-orang terkaya di dunia per Oktober 2025. Semoga nama kami berdua ada ya, tapi Termasuk. untuk sekarang belum ada. Penasaran siapa-siapa saja sih orang terkaya per Oktober 2025? Kita saksikan berita berikut ini. Majalah Forbes kembali mengurutkan 10 orang terkaya di dunia per Oktober 2025. Mereka memiliki kekayaan berkisar 2 kuadriliun hingga 8 kuadriliun rupiah. Berikut 10 orang terkaya versi majalah Forbes yang disarikan dari unhas.tv. Elon Musk kembali menegaskan dominasinya sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai 490,8 miliar dolar Amerika atau 8,1 kuadriliun rupiah. Pendiri Tesla, SpaceX, dan X atau yang dulu dikenal sebagai Twitter, menambah kekayaannya sebesar 75 miliar dolar hanya dalam 1 bulan terakhir. Kenaikan saham Tesla yang melesat 33% menjadi pendorong utama peningkatan kekayaan Musk. Ia kini unggul jauh dari Larry Ellison, pendiri Oracle, yang berada di posisi kedua dengan total kekayaan 341 miliar dolar. Atau 5,6 kuadriliun rupiah. Sementara itu, Mark Zuckerberg dari Meta menempati posisi ketiga dengan kekayaan 251 miliar dolar Amerika atau senilai 4,1 kuadriliun rupiah. Diikuti Jeff Bezos, pendiri Amazon, dan Larry Page dari Google yang melengkapi 5 besar orang terkaya dunia. Di urutan ke-6 ada Sergey Brin, salah satu pendiri Google bersama Larry Page. Brin berperan besar dalam mengembangkan mesin pencari Google. Setelah Google menjadi bagian dari perusahaan induk Alphabet Inc. per tahun 2025, kekayaannya mencapai lebih dari 120 miliar dolar. Berkat kepemilikan sahamnya di Alphabet dan berbagai investasi teknologi lainnya, termasuk di bidang kecerdasan buatan dan eksplorasi luar angkasa. Jensen Huang mendirikan pembuat chip grafis Nvidia pada tahun 1993 dan telah menjabat sebagai CEO dan presiden sejak saat itu. Huang memiliki sekitar 3% saham Nvidia yang ia go publik pada tahun 1999.
Di bawah Huang, GPU Nvidia menjadi dominan pertama dalam permainan komputer dan sekarang dalam AI mendorong kapitalisasi pasar perusahaan melampaui 4 triliun dolar pada tahun 2025, menjadikannya sebagai orang terkaya nomor 7 di dunia. Dari 10 besar nama, hanya satu nama yang bukan warga Amerika Serikat, yaitu Bernard Arnault asal Prancis, yang merupakan pemilik perusahaan barang mewah LVMH. Arnault kini duduk di posisi ke-8 dengan kekayaan 159 miliar dolar Amerika atau setara 2,6 kuadriliun rupiah. Sementara itu, Warren Buffett, investor legendaris berusia 95 tahun, masih bertahan di posisi ke-10 dengan kekayaan 150 miliar dolar Amerika atau 2,4 kuadriliun. Secara keseluruhan, 10 orang terkaya di dunia mencatatkan peningkatan total kekayaan mencapai 201 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,4 kuadriliun rupiah hanya dalam 1 bulan. Peningkatan ini didorong oleh rally besar di pasar saham Amerika yang mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Dari data Forbes, tren kekayaan para miliarder ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sektor teknologi terhadap ekonomi global. Dengan dominasi 9 nama asal Amerika Serikat, pusat kekayaan dunia tampaknya masih belum bergeser dari Silicon Valley. Berikut daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes Oktober 2025. Oh my, merinding banget ya berita barusan. Sampai kuadriliun loh. Mereka kerja apa sih ya? Nggak kebayang banget ya di pikiranku ini. Dan kita lanjut aja ya Zul. Ya pemirsa, siapa di sini yang suka minum es atau minuman dingin nih? Dan ternyata tahukah kamu mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu nih buat menghindari minum es. Lantaran katanya Zul, es ini dapat menurunkan kemampuan tubuh tertentu untuk melawan infeksi. Oh iya? Emang benar? Coba kita cek bareng-bareng. Pernahkah Anda merasa tidak nyaman setelah minum es? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Namun yang harus diwaspadai adalah jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu. Menurut Ketua Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Marhen Harisha MBiomed PhD, mereka dengan riwayat penyakit tertentu perlu waspada saat mengkonsumsi es. Penyakit-penyakit seperti asma dan gangguan pernafasan lainnya bisa semakin parah akibat konsumsi minuman dingin. Bukan hanya itu, es juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita, terutama bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah. Dr. Marhen menjelaskan, jika minuman dingin bisa menyebabkan pembuluh darah di sekitar tenggorokan menyempit, sehingga aliran darah berkurang dan menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Yang pertama harus yakin dulu bahwa dia tidak mempunyai riwayat alergi, asma terhadap temperatur dingin. Kalau dia punya riwayat seperti itu, sebaiknya dihindari untuk mengkonsumsi es. Dr. Marhen menambahkan, bagi mereka yang tidak memiliki riwayat penyakit seperti asma atau gangguan pernafasan, minum es seharusnya tidak masalah. Namun, untuk memiliki kondisi medis tertentu, sebaiknya lebih hati-hati. Pastikan daya tubuh tetap terjaga dengan menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Selalu menjaga kesehatan tubuh dan pastikan untuk menghindari pemicu penyakit yang bisa memperburuk kondisi Anda. Feni Septiani Samuel, Unhas. Wow, Rizal, aku baru tahu loh kalau misalnya orang-orang dengan penyakitan tertentu itu nggak boleh over es ya. Iya. Tapi dalam kondisi cuaca yang begitu terik, panas, tapi minum dengan yang dingin-dingin itu emang enak ya. Menyegarkan tentunya, bener banget. Apalagi minum es sambil baca-baca buku. Tambah Pasti nikmat apalagi pasti ya. lanjutin tadi soal cerita soal William dengan Susi yang perjuangan my cintanya tuh, oh my god. Jadi sedih lagi. Aduh Zul, tahan-tahan dong. Ya
kita masih di ruang tengah ini ya. Jangan dulu cerita soal buku kamu. Masih ada satu informasi lagi yang mau disampaikan kepada pemirsa nih, Zul. Oke deh, nah pemirsa informasinya ini kita langsung simak dari Instagramnya ya, Instagram dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar berikut ini. Nah, Dinas Perpustakaan Kota Makassar pada bulan September lalu itu sudah menggelar roadshow Gemar Membaca September Ceria 2025. Nah, kegiatan tersebut itu dalam rangka memperingati Bulan Gemar Membaca Nasional yang ke-30. Wah, salah satu kegiatannya nih adalah layanan Dongkel with Mobile Library yang hadir di SD Impres Kera-Kera dan SD Impres Layang Bertingkat. Kegiatan itu pemirsa menghadirkan mobil perpustakaan keliling dari penerbit buku, juga pameran buku. Betul. Nah, pada kunjungan di 2 sekolah dasar itu, para siswa di SD Impres Kera-Kera disuguhkan dengan dongeng inspiratif dari Kak Rahma. Sementara di SD Impres Layang Bertingkat, Kak Kustia turut membawa keceriaan lewat kisah-kisah penuh makna. Ya betul, dari kegiatan itu pemirsa, Dinas Perpustakaan Kota Makassar ingin menanamkan kecintaan membaca nih sejak dini tentu saja dan menjadikan literasi sebagai bagian dari keseharian anak-anak sekolah dasar. Luar biasa ya. Nah pemirsa, tentunya informasi-informasi yang dihadirkan oleh Unas TV itu keren-keren ya Rizaf ya. Tentu saja. Dan pada intinya yang lebih keren adalah hostnya dong. Ulala pemirsa, tentu saja, dan tak kalah menarik nih Zul, kita bakalan menghadirkan narasumbernya langsung yang kamu untuk ceritakan itu ya? Tentulah, untuk bergabung bersama kita. Makanya jangan kemana-mana dulu ya pemirsa, tetap di Ruang Tengah. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis, biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unas TV. Takut gagal atau minder itu seperti membatasi potensi diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan tuh cuma step buat upgrade diri, bukan game over.
Jangan bandingin diri. Hati-hati, konten video pendek yang cepat dan gampang dicerna bikin otak kita ketagihan dopamin instan. Jadinya terus nyari hiburan yang cepat, singkat, tapi ngena. Coba deh, mulai nikmatin konten yang durasinya lebih panjang. Baca buku atau nulis. Biar otak kita bisa dilatih fokus lagi dan gak gampang terdistraksi. Dipersembahkan oleh Unhas TV. Takut gagal atau minder itu seperti membatasi potensi diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan tuh cuma step buat upgrade diri, bukan game over. Jangan bandingin dirimu dengan yang lain. Kamu punya cerita yang berbeda. Kamu nggak harus sempurna, buat jadi luar biasa. Versi kamu yang sekarang udah cukup keren kok. Setiap langkah kecilmu sangat berarti. Gagal bukanlah akhir, itu cuma belok dikit sebelum sampai tujuan. Ingat kau punya tempat di dunia ini dan itu penting. Ya pemirsa, jumpa lagi tentunya di Ruang Tengah. Ya, betul. Setelah dengar cerita dari Zul yang ternyata dia baru mengunjungi perpustakaan kota, kayaknya nggak afdol kalau kita tidak langsung mendengar informasinya tentang perpustakaan kota dari ibunya langsung ya. Betul, Risa. Apalagi sekarang kamu tadi bilang ya ada 11 programnya, kemudian atau inovasi yang dimiliki Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Ya, betul sekali. Dan untuk ngobrolin semuanya lebih dalam, lebih lanjut, sudah hadir tentu saja bersama kita di Ruang Tengah hari ini, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, ada Ibu Dr. Ariati Puspasari Abadi, SPI MSI. Kita undang, selamat datang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ayo Ibu, silakan duduk Ibu. Ya. Begitu cerah pada hari ini. Matching ya sama. Iya, kita sama Ibu. Kita gitu enggak, ya? Iya, kita enggak baku ini ya Bu. Nggak janjian. Iya, janjian, tapi sama. Merah. Nah Ibu, ini tadi aku baca buku. Aku lagi seru-serunya baca buku. Kemarin kan adu dari Perpustakaan Kota Makassar pinjam buku soal cerita cinta-cinta Susi dengan William. Terus dia menghampiri Ibu, katanya dia juga dari kunjungan ke Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan ada katanya program-program yang inovatif tentunya dihadirkan. Itu boleh dong Ibu diceritakan yang melatar belakangi inovasi itu muncul itu seperti apa Ibu? Iya. Jadi kami di Dinas Perpustakaan Kota Makassar sampai dengan saat ini itu sudah ada kurang lebih 11 inovasi yang sudah dihasilkan oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan. Jadi yang melatar belakangi berbagai inovasi yang dilahirkan itu pastinya adalah
isu atau masalah yang dihadapi, baik itu dinas perpustakaan secara internal maupun masyarakat ya khususnya. Nah, inovasi-inovasi ini sebenarnya dilahirkan untuk bisa mempermudah atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kami dinas perpustakaan maupun masyarakat, baik itu yang ada di sekolah maupun yang ada di wilayah ya. Oke, jadi memang menyasarnya berbagai sektor ya Betul, Ibu. Oke, segmennya seperti betul. itu. Tadi sempat dikatakan ada 11 program. Betul. Bisa diceritakan kepada pemirsa nih di UNAS TV apa saja yang menjadi unggulan program yang ada di Dinas Perpustakaan Kota Makassar dan barangkali apa dampaknya nih Bu bagi masyarakat secara luas. Betul. Saya tidak bisa menyebutkan seluruhnya, Ya, tetapi yang menonjol itu misalnya dongeng keliling ya. Dongeng keliling ini menyasar berbagai masyarakat, tetapi kita lebih banyak datang ke sekolah-sekolah ya. Kemudian dibarengi selain ada perpustakaan keliling juga ada pendongeng yang hadir di tempat itu, baik di sekolah, di kelurahan, di kecamatan atau di beberapa tempat yang memang butuh untuk dilayani seperti itu. Itu masuk di top 99 inovasi Kemenpan RB ya. Dulu namanya Sinovik, sekarang kalau nggak salah KIPP. Nah, kemudian inovasi yang lain juga itu Sentuh Pustaka. Sentuh Pustaka ini model program di mana pustakawan kami itu datang melakukan pembinaan ke berbagai perpustakaan yang ada di Kota Makassar, sehingga mereka itu bisa punya kondisi perpustakaan yang lebih baik, bahkan untuk siap untuk diakreditasi. Perpustakaan yang sudah terakreditasi pun juga tetap kami pantau, kita monitoring agar mereka bisa lebih baik, naik levelnya lagi, akreditasinya bisa lebih baik. Nah, ini kalau yang inovasi Sentuh Pustaka malah kita sudah sampai di top 45 Sinovik dari Kemenpan RB. Kemudian ada juga namanya dongeng keliling atau dongkelor ya, ke lorong. Nah, ini juga menarik karena menjadi salah satu inovasi pada saat COVID. Jadi pada saat COVID kan tidak ada anak-anak yang sekolah. Jadi mendongengnya itu secara online melalui, kalau saya tidak salah, live YouTube ya, kalau tidak salah, itu sehingga anak-anak kita yang mungkin lama tidak ke sekolah itu selalu banyak yang menunggu pada saat live dongeng keliling ini. Nah, ini juga sangat membantu karena layanan kita tidak berhenti meskipun pandemi dan menjadi salah satu dari, kalau saya tidak salah, 21 inovasi terbaik di Indonesia yang menjadi wakil Indonesia untuk bertarung di United Nations ya, di Paris kemarin. Iya. Kancah internasional. Iya. Nah, terakhir yang kami lahirkan inovasi terbaru tahun ini namanya Dobrak Literasi. Dobrak Literasi. Ya, Dropbook Literasi Bergerak. Jadi modelnya donasi buku, tetapi kita membangun jejaring. Selama ini kan kita berdonasi buku, misalnya ya banyak yang sudah melakukan donasi buku, tetapi dia stuck di satu tempat. Bukunya tidak bergerak. Sehingga buku-buku yang didonasikan itu bisa saja dia menumpuk lagi. Nah, harapannya karena memang inovasi ini lahir dari kegalauan kita, kekhawatiran kita banyaknya buku yang ada baik di rumah-rumah ya maupun di tempat-tempat misalnya sekolah, dia sudah punya buku yang bertumpuk yang sudah lama lagi tidak dibaca. Tetapi masih layak baca. Cuman kita mau buang sayang karena bukunya kan masih kondisi bagus. Kenapa tidak kita donasikan, tetapi kita membangun jejaring. Sehingga selain untuk bisa berdonasi, kita juga bisa membangun jejaring ini untuk bisa melengkapi koleksi yang ada di perpustakaan, yang ada di dalam jejaring. Sehingga donasi buku yang bergerak ini, dia akan bergerak ke jejaring kita. Misalnya di sekolah A, mereka berdonasi, ternyata perpustakaan di sekolah itu sudah cukup koleksi bukunya, ada stok lagi, itu bisa bergerak ke perpustakaan atau sekolah yang lain. Sehingga buku-buku ini tetap bermanfaat di sekolah-sekolah yang ada dalam jejaring. Tapi kita memang masih dalam piloting project, masih 10 sekolah jejaring kita. Kita berharap kita akan menyempurnakan sistem dan seluruhnya
begitu dia sudah bisa, kita memperluas jaringan ini, mudah-mudahan gerakan dobrak literasi ini bisa dirasakan semakin banyak sekolah, bahkan anak-anak yang bisa merasakan membaca buku analog, karena selama ini kan kita juga punya masyarakat yang kurang beruntung, anak-anak yang kurang beruntung yang kemungkinan orang tuanya untuk bisa menyiapkan bahan bacaan itu agak sulit, sehingga dengan donasi buku dobrak literasi ini kita akan bisa menyasar orang-orang yang punya kebutuhan atau anak-anak kita yang butuh bacaan, tetapi hasil dari donasi ini bisa kita cukupkan bacaannya, seperti itu. Keren sekali programnya ya. Nah Ibu, itu tadi dobrak literasi ke-11 atau yang memang itu yang Itu dipeserta yang ke-12 ini? Inovasi ke-11. Ke-11. Iya, alhamdulillah tahun ini kita lahirkan lagi inovasi itu. Iya. Ini sementara kami jalankan. Oke, tapi katanya ada yang ke-12 sih Bu. Apakah itu juga tadi dobrak Belum. literasi? Yang Masih ke-12, disimpan ya, itu, Bu? yang ke-12 kita simpan dulu untuk tahun depan. Oke, dirahasiakan Iya, ya. Kita sukseskan dulu betul. ke-11 tadi Insya itu ya Allah, Bu ya. iya. Tapi berarti targetnya memang ini sasarannya lebih banyak pasti ke anak-anak ya Bu. Ya, anak-anak dan masyarakat Masyarakat. sebenarnya. Karena kalau dobrak literasi ini selain memang kami buka drop book point untuk tempat berdonasi di 10 jejaring kita, kami juga membuka drop book point ini di mobil perpustakaan keliling yang melayani pada saat CFD ya, Car Free Day. Jadi masyarakat yang ingin berdonasi bisa menyalurkan bukunya di tempat itu. Oke, luar biasa sekali. Terus saya juga ini Bu, tertarik sekali dengan inovasi yang tadi dongeng untuk anak-anak. Iya. Kalau itu yang excitednya bukan hanya anak-anak, tapi saya juga Iya. excited. Dulu saya Ibu. juga suka dongeng. Iya kan? Saya juga biasa Iya. kalau misalnya hadir di layanan itu saya juga menikmati dongengnya. Betul, iya. Dulu sampai waktu SMA juga saya masih suka dongeng. Bahkan ketika ada lomba dongeng saya ikut. Oh, Saya begitu. begitu suka dengan dongeng. Ya, alhamdulillah. Iya. Menarik sekali Ibu. Dan ini Bu, untuk anak-anak dan komunitas sendiri, bagaimana sih strategi Ibu sendiri untuk menjangkau kelompok-kelompok ini agar gemar membaca? Memang. Jadi untuk bisa membuat masyarakat ini khususnya anak-anak itu cinta buku, tidak hanya menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Iya, betul. Saya selalu mengatakan bahwa madrasah pertama adalah rumah tangga. Iya. Sehingga memang tidak hanya menjadi tugasnya dinas perpustakaan atau pemerintah kota, tetapi juga menjadi tugas bersama orang tua. Karena mengenalkan buku kepada anak-anak itu memang sebaiknya dilakukan sejak dini. Bahkan jangankan masih baik, di dalam perut pun itu kita sebenarnya sudah harus memberikan literasi kepada calon bayi. Jadi memang kalau kita mau menghasilkan generasi yang memang sangat suka dengan buku, lekat dengan literasi, memang harus dimulai dari rumah tangga. Itu salah satu caranya. Dan alhamdulillah kita kolaborasi dengan Bunda Literasi, dalam hal ini Ibu Wali Kota, Ibu Melinda Aksa. Beliau sangat support dan salah satu penggiat literasi. Salah satu programnya adalah bagaimana menyasar keluarga-keluarga yang ada di wilayah untuk bisa kesadaran literasinya itu lebih baik. Iya. Mengenalkan buku dari anak-anak sejak dini. Dan kita juga alhamdulillah terbantu karena perpustakaan nasional, perpustakaan pusat itu juga banyak memberikan hibah bantuan berupa buku, baik itu ke sekolah maupun ke perpustakaan kecamatan, kelurahan, bahkan sekarang itu ke rumah-rumah ibadah. Wow. Jadi kalau disampaikan tadi bahwa bagaimana supaya masyarakat bisa punya akses yang lebih luas terhadap buku, ya salah satu strateginya adalah seperti itu, salah satunya ada bantuan buku, ke hibah buku ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah maupun yang ada di sekolah. Betul. Nah tuh pemirsa yang apalagi yang pemirsa ini ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak ini lihat Dinas Perpustakaan Kota Makassar sudah punya program inovasi yang luar biasa. Jadi mohon kerjasamanya ya Ibu ya. Betul. Betul. Tapi Ibu selain daripada perpustakaan yang utama ini, apakah ada juga perpustakaan yang mungkin tingkat kecamatan? Ya. Jadi selain kita punya layan perpustakaan kota, di kecamatan juga kita sudah punya 15 kecamatan perpustakaannya ada, bahkan di tingkat kelurahan sudah ada perpustakaan kelurahan dan sudah banyak kelurahan yang mendapat bantuan hibah buku maupun rak bukunya untuk bisa menyediakan
bacaan bagi warga yang ada di sekitar wilayah Oke. itu gitu. Keren ya risetnya Iya. sampai ke kelurahan itu Iya. dijangkau ya. Iya. Iya, begitulah Ibu harus ini ya Bu, berkolaborasi Betul. dengan Iya. pihak lain begitu Betul, Ibu. iya. Dan saya juga cukup penasaran Ibu, kita sentil sedikit tadi yang di belakang. Kalau misalnya masyarakat umum bisa untuk berdonasi bukunya, begitu iya, ya Bu. betul. Bagaimana caranya pemirsa Unas TV yang penasaran atau yang ingin tertarik mendonasikan bukunya kepada Dinas Perpustakaan Kota Iya. Makassar, bagaimana Ibu caranya? Ya, bawa saja bukunya ke Dropbook Point. Misalnya kebetulan di dalam jejaring kita 10 sekolah ini ada yang menjadi orang tua siswa, itu bisa disalurkan lewat itu. Bisa juga ke pusat center Dropbook Point kita itu di layanan perpustakaan kota yang ada di perpustakaan Jalan Kerung-Kerung. Ya. Kemudian juga bisa pada saat ada mobil perpustakaan keliling kami melayani di Car Free Day. Car Free Day Itu. di mana itu Bu? Di Boulevard dan di Sudirman. Oh, Nah, oke. itu bisa menerima Dicatat donasi ya buku. pemirsa. Ya, buat teman-teman yang tertarik untuk berdonasi buku, tentu saja bisa membawa bukunya di drop point yang sudah disampaikan oleh Ibu barusan. Dan jangan salah, jadi setiap donasi buku itu kami catat dengan baik Wow. sehingga itu bisa di-tracking oleh donatur kita. Ya. Untuk tahu bukunya itu sudah berada di mana, siapa Wow, yang luar biasa. menerima donasi buku itu mereka bisa lacak seperti itu. Oke, kayaknya kita juga harus ikut berdonasi. Iya. Bu. Iya. Iya. Ya, padahal aku punya buku di rumah nanti. Jadi bawa Siapa ya, tahu bawa. ada buku novel kah atau dulu namanya komik ya, Iya, iya, nah, iya, itu bisa di-share karena kita juga memang salah satu program kita prioritas adalah mencukupkan koleksi perpustakaan yang ada di kepulauan. Oh, Karena mereka luar juga biasa. kan anak-anak Betul, Makassar betul. Iya. yang butuh buku bacaan sehingga kita juga salah satu prioritasnya adalah bagaimana buku donasi itu bisa juga dirasakan oleh anak-anak kita yang ada di Iya, aksesnya Kepulauan. lebih merata ya. Bu? Ya, betul, betul. betul. Tapi memang kalau anak-anak ya lebih suka memang baca-baca komik ya. Iya. Yang kayak yang penuh dengan gambar gitu ya. Dan menjadi inspirasi Iya. ya buat mereka punya imajinasi yang Iya, lebih betul. berkembang gitu. Nah, Ibu, tadi ini kan sudah ada juga 15 kecamatan kelurahan itu sudah ada perpustakaannya, Bu. Iya. Sejauh ini semuanya sudah aktif, Ibu, berjalan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Iya, dan tim kami, pustakawan kami itu memang secara sekuen, secara kontinu itu melakukan monitoring, oke. mengecek bagaimana kondisi perpustakaannya. Itulah yang kita sebut tadi sentuh pustaka. Iya, iya. Jadi monitoringnya selain mengecek perpustakaan yang sudah terakreditasi, juga kita lakukan pembinaan perpustakaan-perpustakaan yang memang harus kita angkat levelnya supaya kita berharap memang sebenarnya perpustakaan yang ada di Kota Makassar, baik itu di sekolah, di kelurahan maupun di kecamatan, itu sudah punya akreditasi sehingga dia punya patron minimal dia batas idealnya seperti apa, karena kan minimal dia akreditasi C sehingga dia bisa memenuhi syarat-syarat seperti itu. Kita berharap selain perpustakaan juga sudut baca, karena kita butuh juga memang banyak sudut baca di ruang-ruang publik sehingga dimanapun kita berada kita bisa mengakses buku yang disiapkan di sudut-sudut baca gitu. Oke, betapa romantisnya ya Bu ketika kita melihat di sudut-sudut di jalanan orang-orang membaca buku, membuka buku, dan itu Betul. merupakan masa depan literasi yang tentu Iya, kita iya, inginkan iya. bersama, Betul, nggak sih? di bayangan kita ya Iya. seperti masyarakat di negara maju ya, Iya, betul. di kereta dimanapun mereka pegang buku dan mereka baca. Itu kita berharap memang kondisi masyarakat yang ada di Makassar bisa seperti itu. Betul, betul. Kalaupun tidak pakai fisiknya ya lewat Digital, gadget, ya, digitalnya. jadi e-book Iya, ya. e-booknya. Iya, cuman memang ada plus minusnya kalau e-book Iya, ya, betul, iya, karena betul, kita betul. namanya buku digital biasanya Iya. distraksinya Distraksi, juga apalagi terdistraksi dengan iya, TikTok terdistraksi dengan misalnya. Aduh saya tuh. Balik bambu. lagi baca asik tiba-tiba ada pesan atau Iya, ada apa iya, yang iya. menarik, akhirnya bacaannya di skip. Betul, betul. Kemudian ya distraksinya beda dengan buku analog Fisik ya, ya, iya. ya buku fisik. Oke, kalau ini Bu dalam menjalankan program ya literasi di berbagai wilayah nih Bu, tentu saja kan butuh kolaborasi Iya. dari lintas instansi. Kami ini ingin tahu Bu sejauh mana sih koordinasi Dinas Perpustakaan dengan pihak pemerintah daerah nih Bu? Iya. Kalau pemerintah daerah kan kami juga pemerintah daerah Betul, sebenarnya. betul, betul. Tapi kolaborasinya alhamdulillah karena
Kalau misalnya di sekolah, pasti kolaborasinya dengan dinas pendidikan. Kemudian kalau di wilayah, koordinasinya dengan pihak kecamatan, kelurahan. Selain itu juga, kita juga terbantu dengan hadirnya Bunda Literasi. Jadi Bunda Literasi kan dia membina kita semua ya. Jadi jangkauannya lebih luas, jaringannya juga lebih baik. Kemudian selain itu juga kita punya komunitas penggiat literasi. Selain itu juga ada penerbit peduli literasi. Ini juga menarik karena komunitas-komunitas seperti ini juga menjadi satu ekosistem yang membuat literasi Makassar itu bisa lebih maju. Jadi memang kita tidak bisa tinggalkan orang-orang yang seperti ini. Justru itu yang harus kita rangkul menjadi satu ekosistem literasi sehingga kita bergeraknya bersama atau kita bagi tugas lah seperti itu, sehingga kita berharap ke depan kalau sekarang ini indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Makassar itu di angka 78,99, hampir 79, masih di atas rata-rata nasional. Kalau nasional itu masih di angka kurang lebih 75 ya. Kita berharap ke depan ini bisa lebih meningkat dan juga nyata di masyarakat kita. Anak-anak kita di mana-mana membaca ya. Tidak hanya main gadget, main game, tetapi membaca juga menjadi salah satu kegemaran atau hobi anak-anak. Seperti itu. Berarti dukungannya juga selain daripada pemerintah yang lain, pemerintah daerah yang lain juga dari komunitas-komunitas ya, Bu? Ya, dan juga dukungan dari pemerintah pusat. Ya, karena dalam bentuk hibah buku, hibah rak, itu kan dukungan yang luar biasa untuk bisa mengangkat indeks literasi masyarakat dengan mendekatkan akses buku kepada warga. Betul, ya memang tidak bisa juga dilupakan ya dari pemerintah pusat, apalagi kalau nggak salah juga di kampus-kampus juga kerjasama, misalnya KKN yang kemarin itu ada yang literasi ya. Nah, salah satu inovasi kami juga yang memfasilitasi magang bagi alumni perpustakaan. Jadi kita kasih magang di perpustakaan, kemudian setelah itu mereka bisa menyebar ke beberapa perpustakaan dan ada yang sudah menjadi pegawai tetap, ada yang jadi ASN, sehingga salah satu juga cara kami untuk bisa membantu para alumni dari perpustakaan ya seperti itu. Jadi bukan hanya meliterasi masyarakat, anak-anak, tetapi juga alumni perpustakaan juga kita berdayakan sehingga mereka juga punya lapangan pekerjaan, mereka sudah tahu bagaimana bekerja di perpustakaan, itu kita bekali di perpustakaan Kota Makassar. Nah, itu salah satu inovasi yang kita punya juga. Keren banget. Ini Bu, saya penasaran tentunya dari berbagai inovasi yang sudah dijalankan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar, pasti ada semacam tantangan dan juga ada ini ya yang bagaimana tantangan dan dukungan deh dari masyarakat juga pihak-pihak lain. Bisa Ibu ceritakan kepada kami semua? Tantangan ya setiap program itu pasti ada tantangannya, tetapi kalau saya melihat lebih banyak dukungannya ya, karena dirasakan manfaatnya. Bagaimana misalnya dongeng keliling yang tidak ada hentinya permintaan baik dari sekolah maupun komunitas untuk bisa didatangi untuk dilayani. Kemudian bagaimana sentuh pustaka. Jadi kalau kami sebenarnya lebih kepada dukungan yang cukup besar, karena apa yang tadi saya katakan, inovasi itu lahir dari masalah atau dari kebutuhan memang, sehingga begitu kita hasilkan inovasi yang menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah, pasti ini insya Allah akan berjalan lancar, bahkan bisa mendapat respon yang positif dari sasaran kita. Oke, jadi memang inovasinya menyasar akar rumput dan tentu saja mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat dan warga sekitar. Karena basicnya adalah bagaimana solusi dari masalah yang mereka hadapi. Selain daripada programnya, pasti juga akan aktif juga, misalnya adakan lomba dongeng ya Bu ya? Ya, betul. Siswa mungkin. Betul, ada lomba dongeng, ada lomba bertutur, ada lomba penulis. Jadi banyak memang lomba-lomba yang memang juga kita lakukan, sehingga bibit-bibit unggul ini karena di pusat juga mereka akan menyaring ya. Jadi hasil yang terbaik yang ada di kota itu bisa kita kirim ke pusat.
Oke, dan ini barangkali terakhir ya Ibu dan Zul. Sebelum itu mungkin ada dong harapannya pasti Ibu sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk ke depan agar literasi ini semakin berkembang khususnya di Kota Makassar sendiri, Iya, Bu. boleh. Iya, saya berharap untuk seluruh masyarakat Kota Makassar untuk bagaimana membangun keluarga yang cinta buku, Iya, karena iya. Luar biasa. literasi kota itu tergantung bagaimana literasi yang ada di ruang-ruang private dari kelompok kecil yaitu keluarga. Iya, iya. Sehingga kalau dari keluarga sejak dini sudah mengenalkan buku kepada anak-anaknya, yakin saja sampai mereka dewasa mereka akan cinta dengan buku. Harapan kami seperti itu. Jadi kerja literasi bukan hanya kerjanya pemerintah, tetapi kerja kita bersama, kerja kolaboratif, kerja kolektif dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Makassar. Betul sekali ya, karena dengan literasi ilmu kita semakin berkembang juga ya Bu. Ya. Makanya saya selalu insecure Ibu Risap kalau misalnya melihat anak-anak yang ketika punya ada uang atau hasil dari kerjanya dia langsung beli buku, bukan yang kayak yang lain-lain itu. Keren itu menurut saya. Iya, ya seperti itu memang. Betul, iya. Jadi anak-anak yang seperti itu artinya memang Iya. literasi dalam keluarganya Iya, sudah iya, terbangun iya, dengan betul. baik, sehingga kalau punya rezeki, dia pasti akan menyisihkan Iya, iya, sekian iya. persen. Saya harus punya buku, Iya. harus beli buku, seperti Iya. itu. Luar Itu sudah biasa. kelihatan. Iya, dan tadi ada yang perlu dicatat nih teman-teman. Kerja literasi bukan hanya pekerjaan pemerintah, tapi Iya. juga pekerjaan kita bersama. Betul. Ya, setuju. luar biasa sekali ini Dicatat dari ya pemirsa, jangan cuma Betul. ditonton aja. Ya, nah luar biasa sekali dari Ibu Aryati ini, dan ternyata teman-teman banyak sekali inovasi tentu saja yang lahir dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Mulai dari tadi program literasi digital, perpustakaan keliling ya Bu, hingga penguatan kerjasama lintas instansi. Tentunya iya betul, kita juga berharap semoga semua program ini bisa terus berlanjut dan tentunya memberi dampak nyata ya bagi masyarakat khususnya di Kota Insya Allah. Makassar agar budaya membaca di Kota Makassar semakin tumbuh kuat di setiap sudut kota. Oke, terima kasih banyak Ibu Aryati atas Sama-sama. waktu yang Terima sudah kasih. diberikan. Terima kasih, sama-sama. Begitu menginspirasi di ruang tengah kali ini ya Zul. Ya. Dan tentunya pemirsa itu tadi perbincangan inspiratif kita bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar yang kebetulan hari ini aku matching dengan Iya, aduh sayang banget aku nggak ikutan. Iya, makanya aku tambah semangat Iya, iya. apalagi melihat tadi warna merah yang wow, yang menyala. Identitas dari Betul, Unhas ya. iya betul Ibu. Dan tentunya semoga perbincangan ini membawa semangat baru untuk terus belajar dan membaca pemirsa. Ya, tentu saja kami pamit undur diri pemirsa, tapi jangan lupa saksikan Ruang Tengah di episode berikutnya. Karena di sini kita selalu Sama, santai, dan menginspirasi. menginspirasi.